Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memerhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk mempelajari hal itu, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Pembahasan pertama tentang pentingnya berita. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Apa yang dimaksud dengan manfaat? Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud dari perkataan. Nah, sekarang kamu perlu berlatih mengungkapkan manfaat dari berita yang telah kamu baca. Ayo kerjakan latihan berikut dengan sungguh-sungguh. Pembahasan kedua, penyampaian berita. Nah, di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kamu harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini, bukan berarti kamu harus menghafalkan berita itu. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu. Kemudian, kamu menceritakannya berdasarkan kata-katamu sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangatlah penting ketika kamu akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok berita itulah kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar dan ringkas. Untuk selanjutnya, kita pahami bagaimana langkah dalam menulis berita. Calon jurnalis Indonesia, siap-siap ya, simak dengan sungguh-sungguh. Langkah-langkah menulis berita diantaranya yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni
dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada adiksimba. Adiksimba merupakan unsur-unsur berita. Masih paham kan apa yang dimaksud dengan adiksimba? Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting, sesuai dengan struktur dan kebahasaan dari teks berita. Nah, agar bisa menulis teks berita, pastinya perlu latihan ya. Sekarang, kerjakanlah latihan menulis teks berita. Perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Latihan kedua, langkah pertama yaitu tentukanlah peristiwa yang layak diberitakan. Langkah kedua, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu ajukan kepada narasumber. Gunakanlah tabel berikut agar memudahkan dalam mendaftar pertanyaan tersebut. Langkah ketiga, susunlah berita itu dengan langkah-langkah yang telah kamu pelajari. Setelah kamu menyelesaikan ketiga tahapan ini dengan baik, ada satu tahapan lagi yang perlu kamu kuasai. Tahapan tersebut dinamakan penyuntingan berita. Apabila kamu menguasai keseluruhan kompetensi yang sudah dipelajari, kamu akan menjadi penulis berita yang andal. Tingkatkan terus semangatmu dan mari kita simak penjelasan berikut ini. Penyuntingan berita. Ya, sepertinya teks berita saya masih belum sesuai. Bagaimana ya? Tenang, kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu hal yang wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni tahap penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini sebagai berikut. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahap penyuntingan. Yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adiksimba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Dan terakhir, yang keempat, penggunaan bahasanya yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan kesesuaian gambar dengan isi berita di samping keartistikannya. Ayo terus berlatih agar menjadi jurnalis andal.